Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Di pertemuan kali ini, kita masih berada di tema 2 mengenai masyarakat Indonesia yang majemuk. Lalu kita akan membahas subtema yang kedua mengenai mobilitas sosial. Di minggu sebelumnya itu kita sudah membahas subtema yang pertama ya, mengenai keragaman aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan subtema yang kedua mengenai mobilitas sosial. Apa sih yang dimaksud dengan mobilitas sosial itu? Nah, perlu kalian ketahui bahwa pada kehidupan bermasyarakat itu pasti akan terjadi berbagai perubahan. Nah, perubahan status tersebut dikenal dengan istilah mobilitas sosial. Si mobilitas sosial ini dapat berubah ke arah yang lebih baik ataupun sebaliknya, ke arah lebih baik, yang lebih buruk, maupun arah yang lebih buruk ke arah yang lebih baik, seperti itu. Nah, pendidikan yang sedang kita tempuh atau yang sedang kalian tempuh saat ini itu merupakan bagian dari bentuk mobilitas sosial, karena proses pendidikan yang kalian tempuh itu mengarahkan dari arah yang kurang baik ke arah yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Itu yang dimaksud dengan mobilitas sosial. Nah, di sini ada beberapa hal yang mempengaruhi mobilitas sosial. Yang pertama adalah dinamika kependudukan di Indonesia. Nah, penduduk di suatu negara itu selalu mengalami pertambahan dan pengurangan dalam jumlah hal. Nah, perubahan jumlah tersebut akan terus-menerus terjadi di setiap tahunnya, baik itu berjumlah ke arah yang lebih banyak maupun berubah ke arah yang lebih sedikit. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Yang pertama ada kelahiran, yang kedua ada kematian, dan yang ketiga ada perpindahan penduduk. Yang pertama ada kelahiran. Kelahiran ini juga disebut dengan istilah natalitas. Nah, kelahiran ini merupakan faktor dinamika penduduk yang menambah jumlah penduduk. Ingat ya, kalau kelahiran itu menambah jumlah penduduk. Lalu yang kedua ada kematian, atau sering dikenal juga dengan istilah mortalitas. Nah, kalau mortalitas ini merupakan faktor yang mengurangi jumlah penduduk. Ingat ya, tadi kelahiran menambah, kalau sekarang kematian mengurangi jumlah penduduk yang ada. Lalu yang terakhir adalah perpindahan penduduk atau sering disebut juga dengan istilah migrasi. Nah, migrasi ini dapat menyebabkan jumlah penduduk itu berkurang atau bertambah. Jadi migrasi ini dilakukan dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti misalnya seseorang melakukan migrasi dari desa ke kota atau sebaliknya dari kota ke desa. Nah, itu disebutnya perpindahan penduduk atau migrasi. Jadi kalau dia misalkan berpindah dari desa ke kota, berarti dia mengurangi jumlah penduduk yang ada di desa dan menambah jumlah penduduk yang ada di kota. Begitupun sebaliknya ya. Lalu nah di sini ada bentuk-bentuk piramida penduduk. Yang pertama, bentuk piramida penduduk itu adalah tipe ekspansif. Nah, tipe ekspansif ini bisa kalian lihat ya di sini. Di piramida ini ada laki-laki, ada juga perempuan. Nah, tipe ekspansif ini berbentuk limas dengan dasar yang luas. Bisa kalian lihat ya, ini dengan dasar yang luas dan bagian tengah cembung. Sedangkan bagian atasnya cenderung meruncing ke satu titik. Nah, di sini ya bisa kalian lihat, di sebelah sini ada laki-laki, di sebelah sini ada perempuan. Dan di sebelah sini juga ada angka-angka. Angka-angka ini menunjukkan usia penduduk di suatu wilayah. Jadi misalkan ini angkanya 15. Sedangkan di sini angkanya ada angka 65, berarti masyarakatnya berumur 65 tahun. Nah, angka 15 ini berarti menunjukkan ketika piramidanya luas seperti ini, berarti
di sini jumlah penduduk yang berusia muda lebih banyak dibanding jumlah penduduk yang berusia tua, seperti itu. Nah, ciri-ciri piramida bentuk atau tipe ekspansif ini adalah sebagian penduduk berisi kelompok muda. Jadi ini bisa dilihat ya, tadi ini lebih luas yang kelompok mudanya. Berusia 15 tahunnya ini lebih banyak gitu. Lalu jumlah kelompok tua itu sedikit. Di sini jumlah yang usianya 65 cenderung lebih sedikit dibanding yang usianya 15 tahun. Lalu ini juga piramida tipe ekspansif ini menandakan bahwa angka kelahiran itu lebih tinggi gitu ya. Angka kelahirannya lebih tinggi dibanding dengan angka kematian. Lalu ciri-ciri yang selanjutnya yaitu pertumbuhan penduduk cepat. Itu piramida tipe ekspansif. Lalu kita beralih ke tipe stasioner. Kalau tipe stasioner ini piramidanya lebih berbentuk ke granat ya. Ini bisa kalian lihat juga piramidanya sama ya, komposisinya ada laki-laki, ada juga perempuan. Di sini juga ada umurnya mulai dari 15 sampai 65. Tapi bisa kalian lihat ini dari bentuknya saja sudah sangat berbeda dengan tipe ekspansif. Nah, kalau tipe stasioner ini bentuk piramidanya lebih seperti granat. Nah, menandakan jumlah angka kelahiran itu lebih mirip ya atau hampir sama dengan jumlah kematian. Jadi bisa kalian lihat ya di sini di angka 15 ini komposisinya seperti ini, antara laki-laki dan perempuan itu sama. Sedangkan di angka 65 itu komposisinya hampir sama atau hampir menyerupai angka umur yang ada di 15 tahun. Berbeda dengan ini ya. Kalau tadi ini angka 15-nya lebih sedikit, angka 65-nya angka 15-nya lebih banyak, angka 65-nya lebih sedikit. Kalau di tipe stasioner ini cenderung hampir sama gitu. Ciri-cirinya adalah penduduk pada setiap umur hampir sama. Lalu yang kedua ada angka kelahiran dan kematian itu rendah, sehingga menyebabkan komposisinya hampir sama seperti ini. Lalu adalah pertumbuhan penduduk lambat gitu. Itu tipe stasioner. Lalu yang selanjutnya ada tipe konstruktif. Nah, bisa lihat gambar yang ini ya. Bisa kalian temukan ya perbedaannya antara tipe ekspansif, tipe stasioner, dan juga tipe konstruktif. Nah, kalau di sini piramida ini menyerupai batu nisan atau guci terbalik atau sarang tawon katanya gitu ya. Bisa kalian lihat ya di sini komposisinya sama, ada laki-laki, ada perempuan. Lalu ada angka 15 tahun dan juga ada angka 65 tahun. Nah, di sini angka 15 tahun relatif lebih sedikit dibanding dengan angka yang 65 tahun. Nah, bisa kita lihat ciri-cirinya. Sebagian besar penduduk berisi kelompok dewasa atau tua. Jadi, kalau di sini tipe konstruktif ini berbanding terbalik dengan tipe ekspansif. Tipe atau usia muda di sini lebih sedikit dibanding dengan usia yang sudah tua. Lalu jumlah kelompok usia muda itu sedikit, benar ya, ini bisa dilihat, bisa kalian bandingkan di gambarnya. Lalu angka kelahiran lebih rendah daripada kematian. Bisa kalian lihat ya, ini berarti angka kelahirannya itu sedikit, sedangkan angka kematiannya itu sedikit juga. Angka kematiannya sedikit dan angka kelahirannya sedikit juga, sehingga menjadi adanya penumpukan jumlah penduduk di usia-usia yang ada di sini. Lalu pertumbuhan penduduk berkurang. Nah, jadi berbeda ya, sangat berbeda dengan tipe ini. Kalau ini runcingnya ke atas, kalau ini cenderung yang runcingnya itu ke bawah gitu. Itu piramida penduduk. Nah, yang selanjutnya ada komposisi penduduk. Yang ketiga ada komposisi penduduk. Nah, komposisi penduduk ini dapat dikelompokkan berdasarkan komposisi biologis. Komposisi biologis itu seperti adanya laki-laki dan perempuan gitu ya. Lalu komposisi budaya dan komposisi ekonomi. Contohnya, untuk komposisi penduduk berdasarkan umur itu bisa dilihat menurut
data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, presentase penduduk usia produktif. Usia produktif itu berkisar dari usia 15 sampai 64 tahun yang terus meningkat gitu. Pada tahun 1971 menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia produktif sekitar 53,39% dari total populasi atau dari total jumlah penduduk yang ada. Sedangkan pada tahun 2020 itu menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia produktif itu sebesar 70,72%. Bisa kita lihat ya, perbedaannya cukup signifikan, sekitar 17% dari tahun 1971 ke 2020 ya. Bisa kita lihat perbandingannya cukup jauh. Nah, ini juga dilihat berdasarkan total populasi yang ada. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada era bonus demografi. Nah, era bonus demografi itu dilihat ketika jumlah penduduk yang dilahirkan lebih banyak dibanding jumlah penduduk yang mati gitu. Nah, lalu yang selanjutnya di poin D ada pertumbuhan dan komposisi penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk ini dapat mempengaruhi kualitas penduduk. Jadi, pertumbuhan penduduk yang ada atau kelahiran penduduk yang ada itu akan mempengaruhi kualitas penduduk. Apakah kualitas penduduk itu baik ataukah memang kurang baik gitu. Nah, jumlah penduduk yang tinggi tanpa diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang baik, maka akan menghasilkan output perekonomian yang rendah. Nah, percuma saja ya ketika misalkan banyak penduduk di usia produktif atau banyaknya penduduk yang dilahirkan tapi tidak seimbang dengan kualitas yang ada atau tidak seimbang dengan kualitas yang kurang baik, yang baik. Nah, maka akan menjadi kurang baik juga ke depannya gitu. Nah, kualitas penduduk ini berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia yang sangat diperlukan untuk mempercepat proses pembangunan. Jadi, idealnya itu ketika jumlah penduduk meningkat, maka kualitas yang dimiliki oleh penduduk tersebut juga itu berkualitas baik supaya akan terjadinya kemajuan dalam suatu penduduk gitu. Nah, untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan berkualitas, perlu adanya upaya pengendalian pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dengan baik akan menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ledakan penduduk dan sebaran penduduk yang tidak merata. Nah, untuk pertumbuhan dan komposisi penduduk ini juga dipikirkan ya oleh pemerintah, karena pemerintah juga pasti takut akan adanya ledakan pertambahan penduduk, tapi tidak diimbangi dengan kualitas yang baik, sehingga pemerintah menerapkan adanya peraturan tentang keluarga berencana, yang mana di dalamnya itu menganjurkan masyarakat untuk mempunyai anak dengan jumlah 2 orang saja. Nah, itu untuk mengendalikan pertumbuhan dan komposisi penduduk gitu. Nah, yang selanjutnya di poin kedua ini ada keragaman masyarakat Indonesia. Nah, Indonesia ini dikenal dengan masyarakat yang majemuk atau plural dan masyarakat yang multikultural dengan berbagai macam keragaman sosial dan budaya bangsa Indonesia. Nah, di sini ada bentuk-bentuk keragaman atau bentuk-bentuk keberagaman. Yang akan kita bahas di sini ada 5 bentuk keberagaman yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah keberagaman agama. Nah, bisa kalian lihat juga ya, bahwa agama-agama yang dianut masyarakat Indonesia itu ada sekitar 6 agama, dan 6 agama itu sudah diakui adanya di negara kita ini. Yaitu yang pertama ada agama Islam, ada agama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Nah, selain itu ada juga yang menganut aliran atau kepercayaan lain, namun memang keberadaannya tidak diakui secara legal oleh pemerintah yang ada begitu. Lalu yang kedua ada keberagaman suku bangsa. Nah, berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010, Indonesia itu memiliki 1.340 suku bangsa yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia ini. Jadi
sangat beragam ya suku bangsa yang ada di Indonesia itu. Itu salah satu bentuk keberagaman yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga, keberagaman bahasa. Bisa kalian lihat ya bahwa bahasa yang digunakan oleh masyarakat Indonesia itu adalah bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Rata-rata berbagai daerah di Indonesia itu memiliki bahasa yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, sehingga itu menyebabkan adanya keberagaman bahasa di setiap wilayah. Nah, itu seperti itu ya. Lalu yang keempat adalah keberagaman budaya. Nah, keberagaman budaya ini bisa dilihat dari beragamnya rumah adat, pakaian adat, lagu, dan juga tarian maupun pertunjukan seni dan upacara adat lainnya. Itu keberagaman budaya. Dan yang terakhir adalah keberagaman pekerjaan. Nah, kalau keberagaman pekerjaan ini dapat dibedakan atas pekerjaan di sektor formal dan pekerjaan di sektor informal. Kalau pekerjaan di sektor formal itu biasanya identik dengan pekerjaan yang dilakukan di wilayah atau di instansi kepemerintahan. Beda lagi dengan pekerjaan di sektor informal. Kalau pekerjaan di sektor informal ini lebih atau biasanya dikerjakan di perusahaan-perusahaan swasta yang bukan milik pemerintah atau bukan milik negara, seperti itu. Nah, itu bentuk-bentuk keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah manfaat keberagaman. Nah, dengan adanya keberagaman tadi, pasti akan memberikan manfaat gitu terhadap kehidupan bangsa Indonesia ini. Nah, yang pertama ada pembendaharaan bahasa Indonesia dapat diperkaya dengan bahasa daerah. Dengan adanya atau dengan banyaknya bahasa daerah tadi, bahasa Indonesia itu dapat diperkaya gitu. Jadi tidak hanya terpaku dengan bahasa Indonesia, tetapi juga didukung dengan adanya bahasa-bahasa daerah yang lain. Lalu, adanya potensi keberagaman budaya dapat menjadi objek dan tujuan pariwisata. Nah, kalau ini bisa kita lihat ketika misalkan kita akan melakukan wisata ke wilayah yang memang kebudayaannya beda dengan wilayah kita. Misalkan kita akan berwisata ke Bali. Nah, di Bali itu kan kebudayaannya sangat berbeda ya dengan wilayah kita, dengan wilayah Sunda gitu. Nah, itu juga dapat dijadikan sebagai tujuan pariwisata karena adanya keberagaman budaya tadi. Lalu dapat menggali kearifan budaya lokal. Itu sudah pasti ya, dengan adanya keberagaman budaya, kearifan lokal juga akan semakin tergali dan akan banyak muncul kearifan lokal budaya yang lain. Lalu saling menghargai dan membantu menyelesaikan masalah. Nah, dengan adanya berbagai keragaman tadi, itu dapat menimbulkan adanya sikap saling menghargai atau toleransi antara satu individu dengan individu yang lain. Misalnya, kita ambil contoh dari keragaman agama. Misalkan antara agama Islam dengan agama Katolik itu terjadi perbedaan. Tetapi dalam hal kemanusiaan kita itu harus saling menghargai atau harus saling tolong-menolong. Nah, itu dinamakan dengan toleransi antara keragaman berbudaya atau keragaman beragama gitu. Lalu adalah membangun kehidupan yang penuh toleransi hingga terciptanya kehidupan yang aman dan sejahtera. Tadi ya udah dibahas. Lalu adanya keberagaman membuat masyarakat lebih toleran dan berpikiran terbuka. Jadi dengan adanya keberagaman masyarakat kita itu lebih terbuka gitu, lebih menyadari bahwa di dunia ini banyaklah hal-hal yang berbeda yang tidak semuanya sama dengan apa yang kita lakukan, sehingga timbullah saling menghargai antara satu dan yang lainnya. Lalu, di sini ada proses mobilitas sosial di Indonesia. Nah, ada bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama ada bentuk horizontal, lalu ada mobilitas sosial vertikal, lalu ada mobilitas sosial antar generasi dan intragenerasi, dan yang terakhir adalah mobilitas sosial geografis. Nah, yang pertama ada mobilitas sosial horizontal. Kalau mobilitas sosial horizontal ini merupakan peralihan dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat dan tidak terjadi perubahan
derajat kedudukan seseorang. Jadi kalau mobilitas sosial ini berpindahnya seseorang berdasarkan kelompok sosial yang ada ke kelompok yang lain dan tidak merubah adanya perubahan tersebut. Lalu yang kedua ada mobilitas sosial vertikal. Nah, kalau mobilitas sosial vertikal ini merupakan perpindahan dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial yang lain yang tidak sederajat. Misalnya terbagi menjadi kelompok sosial vertikal ke atas. Contohnya, anak dari keluarga yang ekonominya tidak mampu tetapi mempunyai tekad yang tinggi sehingga ia berhasil menjadi seorang sarjana. Nah, itu mobilitas sosial vertikal atau mobilitas sosial yang naik ke atas gitu. Nah, sedangkan ada lagi mobilitas vertikal ke bawah. Nah, kalau mobilitas vertikal ke bawah itu merupakan perpindahan sosial dari yang tinggi ke yang lebih rendah. Nah, ini contohnya seorang pejabat yang kaya tetapi hasil kekayaannya itu dihasilkan dari korupsi. Nah, akhirnya akan ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Jadi, ketika seorang kaya lalu tapi dari hasil korupsi terus ditangkap, dia kan akan jatuh miskin. Nah, itu disebut dengan mobilitas sosial vertikal gitu. Jadi, kalau jadi mobilitas sosial vertikal itu ada dua ya, ada yang naik, ada yang turun. Kalau tadi yang naik yang berawal dari ketidakpunyaan sehingga menjadi orang sukses, kalau yang turun berawal dari yang serba punya ke derajat yang sampai tidak punya apa-apa gitu. Itu mobilitas sosial vertikal. Lalu ada mobilitas sosial antar generasi dan intragenerasi. Nah, mobilitas antar generasi ini terjadi antara dua generasi atau lebih dengan perkembangan taraf hidup naik atau turun. Lalu untuk mobilitas intragenerasi ini terjadi dalam satu kelompok generasi yang sama. Tuh. Lalu yang terakhir adalah mobilitas sosial geografis. Nah, kalau mobilitas sosial geografis ini merupakan perpindahan individu atau kelompok dari satu daerah ke daerah lainnya yang secara tidak langsung mengubah status sosialnya. Nah, mobilitas sosial geografis ini terjadi melalui transmigrasi, urbanisasi, dan imigrasi. Contohnya, ketika seseorang melakukan perpindahan dari desa ke kota atau yang sering kita sebut urbanisasi ya, itu juga termasuk ke dalam mobilitas sosial geografis karena dia berpindah dari wilayah desa yang cenderung di desa itu bermata pencaharian sebagai petani misalkan ya, berpindah ke kota yang mata pencahariannya itu lebih bisa menyesuaikan dengan wilayah perkotaan. Nah, itu disebut dengan mobilitas sosial geografis. Seperti itu proses mobilitas sosial ya. Nah, selanjutnya adalah ada faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Nah, di sini ada berbagai macam faktor yang mendorong mobilitas sosial. Yang pertama ada status sosial, keadaan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan situasi politik. Tetapi, selain itu ada juga faktor penghambat perpindahan sosial. Nah, contohnya seperti adanya kemiskinan, diskriminasi kelas, pengaruh sosialisasi kelas sosial, diskriminasi rahasia dan agama, dan perbedaan jenis kelamin itu yang mempengaruhi atau yang menjadi faktor penghambat adanya mobilitas sosial. Lalu yang selanjutnya adalah saluran mobilitas sosial. Ini ada berbagai macam ya. Yang pertama ada angkatan bersenjata. Nah, organisasi ini dapat digunakan sebagai saluran mobilitas vertikal ke atas melalui tahapan kenaikan pangkat. Lalu ada lembaga keagamaan. Seseorang yang menjadi pemuka agama akan sangat dihormati tanpa melihat latar belakang keluarga dan ekonomi. Itu betul ya. Di daerah kita juga mungkin sama gitu. Lalu ada lembaga pendidikan. Nah, kalau lembaga pendidikan sering dianggap sebagai sosial elevator yang dapat mengangkat seseorang dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi, apalagi ketika seseorang siswa itu mempunyai prestasi yang baik, itu akan mengantarkan dia ke kedudukan yang lebih tinggi. Gitu. Lalu ada organisasi politik. Nah, seorang anggota partai politik mempunyai peluang mendapatkan kedudukan dalam partai atau lembaga pemerintah.
Lalu yang selanjutnya ada organisasi ekonomi. Nah, seseorang dapat meningkatkan status sosial bila berhasil dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Lalu ada organisasi keahlian. Nah, menjadi wadah bagi orang-orang dengan keahlian tertentu sehingga dapat meningkatkan status sosial di masyarakat. Dan yang terakhir adalah saluran perkawinan, di mana seseorang yang menikah dengan orang yang memiliki status terpandang akan ikut dihormati, gitu. Selanjutnya di sini yang terakhir adalah dampak positif dan negatif adanya mobilitas sosial. Nah, di sini yang pertama kita bahas adalah dampak positif mobilitas sosial, yaitu mampu atau mau berusaha untuk maju dan mempercepat perubahan sosial. Nah, ini bisa dilihat dengan kerja keras yang dilakukan oleh seseorang ya. Apakah seseorang itu terlihat ingin berubah atau ingin merubah keadaan mobilitas sosialnya ataukah tidak. Lalu kalau dampak negatifnya adalah menimbulkan kecemasan dan ketegangan karena seseorang takut gitu bahwa masa depannya tidak akan berubah atau akan seperti itu saja gitu. Lalu adanya merenggangkan hubungan. Nah, kalau merenggangkan hubungan ini kaitannya dengan adanya tingkat persaingan antara seseorang dengan orang lain gitu. Lalu menimbulkan pertentangan atau konflik antar pribadi, antar kelas, antar kelompok, dan antar generasi. Nah, kalau ini itu bisa disebabkan juga karena adanya persaingan antar berbagai komponen gitu ya. Nah, mungkin itu yang akan kita bahas di hari ini mengenai mobilitas sosial. Semoga dapat dipahami ya apa yang Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini. Di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai interaksi budaya pada masa kerajaan Islam. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Dan jangan lupa mengisi presensi yang akan Ibu bagikan nanti. Ingat ya, tolong kalian catat apa yang Ibu sampaikan hari ini. Bisa kalian rangkum ya, materi-materi yang Ibu sampaikan hari ini akan Ibu cek ketika pertemuan tatap muka. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam apa yang Ibu katakan. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.